both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. Assalamualaikum Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Apa kabarnya Pak Jo? Alhamdulillah, kabar malam ini baik, Pak. Alhamdulillah. Oke Pak Jo, waktu kita nggak banyak nih. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin malam ini Pak Jo? Ya, ini Pak, saya ada sedikit masalah ini ya, kebuntuan seperti itu. Masalah murid. Saya ada salah satu murid yang berkebutuhan khusus itu, dan saya memiliki masalah di mana nanti metode atau cara untuk yang pas untuk mengajar dia itu karena dia sendiri yang berkebutuhan khusus di kelas saya itu, Pak. Oh, jadi Pak Jo ingin ada solusi nih dari anak yang berkebutuhan khusus di kelas Pak Jo ya. Oke Pak Jo, kira-kira nih dari obrolan kita hari ini, kira-kira nanti Pak Jo ingin dapat apa nih di akhir sesi nanti dari obrolan kita? Di obrolan kita mungkin Pak, kalau bisa nanti saya bisa mendapatkan metode atau cara untuk bisa memaksimal untuk mengajari anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak, gitu, dengan teman-teman yang lain. Jadi Pak Jo ingin dapat metodenya tuh, metode mengajar seperti apa ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Pak. Ya. Nah, menurut Pak Jo, kira-kira nih, dari anak yang berkebutuhan khusus itu kira-kira anak tersebut itu butuh apa Pak Jo? Dari Pak Jo ngajar, misalnya mereka pingin apa gitu. Nah, kira-kira dari Pak Jo sendiri, anak itu butuh apa? Nah. Menurut saya itu yang dia butuhkan adalah tekniknya sendiri ya, teknik agar dia bisa mengimbangi teman-temannya yang lain di saat dia seperti melakukan praktek itu. Dan dia juga bisa walaupun dia mempunyai keterbatasan itu, Pak, seperti itu. Ya, jadi Pak Jo ingin punya teknik ya teknik agar anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa mengimbangi teman-temannya ya Pak Jo ya. Jadi bisa ada perlakuan yang sama ya Pak Jo ya. Oke. Nah, kira-kira Pak Jo, metode seperti apa nih yang mungkin masih sudah tergambaran di Pak Jo nih untuk anak tersebut dari pembelajaran yang Pak Jo laksanakan, yang Pak Jo lakukan? Metode karena yang sudah ada gambaran mungkin di sini, Pak, ya saya masih agak kurang paham, karena yang saya pernah ajarnya yang anak berkebutuhan itu adalah lambat, sedangkan ini adalah dia tunadaksa bahasa. Nah, salah satu anggota geraknya itu kurang. Mungkin itu yang masih saya agak-agak bingung seperti itu, Pak. Jadi anak berkebutuhan khusus tersebut lambat ya Pak Jo ya, mungkin dari hal praktikumnya maupun dari pemahamannya mungkin ya Pak Jo ya. Ya, kalau yang pernah saya ajar ya lambat, tapi yang satu ini berbeda. Yang satu ini harinya tidak ada seperti ya, lambat kan bisa. Nah, kalau dari kondisi yang sekarang nih Pak Jo, kira-kira anak tersebut itu sudah cukup terpenuhi belum Pak Jo dalam pembelajaran yang Pak Jo laksanakan? Dari skala pembelajaran ini mungkin sudah cukup.
Tapi mungkin akan coba ditingkatkan agar dia bisa lah setara lah seperti itu dengan teman-temannya itu. Walaupun dia tadi mungkin kalau dibilang dari skala 1/10 itu mungkin sudah di angka 6 nih Pak. Oh, jadi sudah di skala 6 ya Pak Jo ya, dari pembelajaran yang Pak Jo lakukan ya. Nah, kira-kira Pak Jo pengennya nih nanti ketika Pak Jo itu melaksanakan pembelajaran itu ada di skala berapa Pak Jo untuk anak tersebut gitu? Ya bisa di angka minimal dia, kalau saya di ini tadi minimal 8, di yang normal mungkin minimal 7 Pak, 1 atau 7 atau 8 lah seperti itu Pak. Jadi Pak Jo pengennya itu anak itu sudah pada kondisi level 7 atau 8 ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Pak Jo bantu ke anak tersebut Pak Jo agar anak tersebut bisa mencapai ke level tersebut yang tadi Pak Jo sampaikan, kan Pak Jo kepengen ke level 7 atau 8. Nah, kira-kira apa nih Pak Jo yang ingin Pak Jo bisa bantu ke anak tersebut? Mungkin Pak, saya ada yang bisa dibantu itu mungkin mentutor Pak, mungkin menyediakan waktu mungkin seperti itu Pak ya, agar anak ini mengejar ketinggalannya di sesinya sendiri, mungkin dengan saya seperti itu Pak. Saya akan menyediakan waktu mungkin seperti itu Pak, menyediakan waktu untuk saya tutor dia sehingga bisa mengejar ketinggalannya seperti itu. Jadi Pak Jo lebih ke privat ya Pak ya, ingin memberikan privat ke anak tersebut ya, secara face to face ya Pak ya, secara personal agar anak tersebut bisa mengejar ketinggalan dari teman-teman yang lain Pak Jo ya. Oke. Kira-kira menurut Pak Jo hal tersebut bisa dilakukan nggak Pak Jo? Mungkin bisa Pak ya, mungkin karena anak itu dia sendiri Pak ya, sendiri tidak banyak yang betul sini. Mungkin ketika saya sudah mengajar, mungkin ada mengajar temannya dan temannya sudah jalan, ini saya kembali ke khusus anak itu seperti itu di waktu jam itu, tapi tetap berjalan yang lain dengan saya mengawasi ini mungkin tempat sendiri atau bangunan sendiri seperti itu Pak, bengkel itu mungkin. Oh iya. Kira-kira nih Pak, tadi kan sudah ada Pak Jo ingin memberikan privat nih secara persoalan ke anak tersebut. Kira-kira ada hal lain nggak Pak Jo dari selain privat tersebut yang bisa Pak Jo berikan gitu ke anak tersebut, atau Pak Jo beri bantuan ke anak tersebut? Ada nggak Pak Jo? Ya ada sih Pak, mungkin saya akan coba carikan teknik dia sendiri Pak ya, teknik dia sendiri mengatasi kekurangannya seperti itu, dan tentu saja motivasi dan yang terus menerus. Jadi memberikan motivasi ya Pak Jo ya, agar anak itu terus semangat belajar ya Pak Jo. Jadi ada 2 nih Pak Jo ya. Tadi yang pertama Pak Jo memberikan privat ya secara personal, terus memberikan motivasi. Yang kedua memberikan motivasi yang terus menerus ya Pak Jo ya. Oke. Nah Pak Jo, kira-kira nih dari kedua hal tersebut mana nih yang paling mungkin untuk Pak Jo lakukan di waktu paling dekat ini? Untuk waktu dekat ini mungkin keduanya bisa lah Pak, bisa setelah kita mengajar dia mungkin seperti itu, privat tadi mungkin itu saat yang tepat untuk motivasi Pak, mungkin seperti itu motivasinya berbareng saat privat. Jadi bisa ya Pak Jo ya, keduanya kita terjangkau lah Pak Jo ya. Oke, kira-kira kapan Pak ya, kira-kira kapan Pak Jo
bisa lakukan kedua hal tersebut? Dan ini mungkin akan segera Pak, karena ini sudah pelajaran. Mungkin ketika sudah aktif setelah mereka masuk akan segera Pak, mulai minggu-minggu inilah itu. Oke, ya jadi minggu-minggu ini Pak ya lebih mungkin penanganan kalau lebih cepat lebih baik ya Pak ya, jadi lebih mudah diterapkan. Oke, oke Pak Jo, kira-kira nih, dari obrolan yang kita lakukan sekarang nih Pak Jo, poin apa nih Pak Jo yang udah didapat dari yang sudah kita obrolin? Ya, poin-poin dari ini ada, saya akan coba untuk melakukan privat dengan anak-anak tersebut, anak yang berkebutuhan itu, terus motivasi tadi, motivasi yang berkesinambungan, dan itu harus segera dilakukan Pak. Lebih cepat lebih baik seperti itu. Oke Pak Jo, mungkin waktu kita memang nggak banyak nih Pak Jo. Saya pengen tahu nih perkembangannya, nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi Pak Jo ya. Pengen tahu nih perkembangan dari hal-hal yang ingin Pak Jo lakukan ya tadi, seperti memberikan privat, terus memberikan motivasi ke anak tersebut ya. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Jo ya. Ya, untuk saya pengen tahu seperti apa hasilnya Pak Jo ya. Saya cerita Pak. Iya. Oke Pak Jo ya. Mungkin cukup. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa dari hal-hal yang ingin Pak Jo lakukan. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Jo ya. Siap Pak. Sama-sama Pak. Oke, saya pamit undur diri dulu Pak Jo ya. Assalamualaikum Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Jo, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad malam ini? Alhamdulillah Pak Jo, alhamdulillah sehat. Jadi apa Pak Ahmad yang mau kita coba obrolkan malam ini di waktu kita yang mungkin tidak banyak, tapi apa yang kita coba gali ada obrolan kita malam ini. Gini Pak Jo, saya ini ada sedikit kekhawatiran Pak Jo. Jadi murid-murid di sekolah saya itu cenderung suka makan jajanan yang memang kategorinya kurang sehat Pak Jo buat mereka. Ya bahkan mereka mengkonsumsinya itu terkadang saya melihat itu lebih dari ukurannya gitu. Jadi saya ada kekhawatiran di situ Pak Jo, dari makanan yang memang kurang sehat bagi anak-anak. Jadi sini Pak Ahmad khawatir dengan murid-muridnya yang mungkin jajanan atau makanan yang dikonsumsi tidak sehat. Mungkin ini lebih ke gaya hidup sehat mereka, seperti itu Pak Ahmad. Iya Pak Jo, mungkin seperti itu Pak Jo. Menarik Pak. Jadi di sekolah Pak Ahmad ini kalau bisa disebutkan persentase mungkin Pak ya, seberapa banyak anak itu yang gaya hidupnya tidak sehat seperti itu? Kalau saya kira-kira ya Pak Jo, kayaknya hampir 90% itu anak-anak memang jajannya ya kayak gitu Pak Jo, jajan-jajanan yang memang kurang sehat bagi mereka. Hampir rata-rata semua lah Pak Jo ya, hampir 90% itulah Pak Jo. Jadi sekitar 90% murid Pak Ahmad ini jajannya atau gaya hidupnya itu tidak sehat. Menurut
Menurut yang Pak Ahmad amati atau mungkin ngobrol dengan ini, apakah mereka sendiri sudah mengerti tentang gaya hidup sehat itu, Pak? Kalau untuk mengerti tentang gaya hidup sehat, sepertinya mereka sudah ngerti loh Pak Jo. Cuma mungkin yang keinginan nih Pak Jo, mereka tuh karena ya namanya anak-anak pengennya makannya yang enak Pak Jo, nggak mikirin mana nih yang sehat, mana yang enggak gitu. Kalau dari gaya hidup sehat, mereka sebenarnya sudah kemungkinan sih Pak Jo, mereka sudah tahu. Dari segi pengetahuan mereka sendiri sudah cukup mengerti gitu Pak ya. Iya, sudah cukup mengerti sebenarnya. Terus untuk menurut Pak Ahmad sendiri apa kira-kira yang menjadikan mereka itu selain mungkin rasa semungkin pengen jajan yang enak seperti tadi itu walaupun tidak sehat, ada tidak sesuatu yang latar belakang yang lain? Kalau untuk latar belakangnya sih ya mungkin karena kantin sih Pak Jo mungkin ya, karena kantin sekolah itu kan menyediakan makanan-makanan yang beragam gitu. Nah mungkin dari ya pandangan mereka semua makanan yang di kantin itu enak dan sehat mungkin sih dari pandangan mereka, mungkin jadi mereka tidak memikirkan mana yang harus nggak memikirkan mana yang harus dipilih gitu, pilih mana makanan yang sehat mana yang enggak gitu. Iya sih sebenarnya ke situ mereka itu karena kantin dan sekolah itu. Di kantin sekolah sendiri yang yang mereka yang tidak, kalau saya tangkap tidak paham dengan gaya hidup sehat ini seperti itu Pak. Iya Pak Jan. Terus dari pihak-pihak terkait lain Pak, mungkin ada yang bisa atau pengaruh juga Pak? Kalau pihak-pihak lain ya mungkin teman-temannya sih Pak Jo, karena yang mayoritas pada jajan kayak gitu akhirnya ya semua ikut-ikut sih. Iya sih Pak Jo. Jadi mungkin di sini ada kantin Pak ya, kantin yang juga harus teman seperti Pak situ. Menurut Pak Ahmad apa yang bisa kita lakukan untuk yang Pak Ahmad bisa lakukan untuk mengatasi ya mungkin seperti itu kantin yang belum mengerti budaya hidup sehat dan mungkin pengaruh dari teman rekan-rekan murid ini Pak? Apa ya Pak Jo? Kalau saya sih pernah terpikirkan nih Pak Jo, pengen anak-anak itu kalau sekolah itu bawa minuman sendiri dari rumah itu sama bawa bekal Pak Jo. Jadi mereka itu kalau kondisinya mungkin perutnya agak terisi kenyang, mereka akan jajannya berkurang, jadi konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat berkurang gitu. Jadi kalau misalnya mereka bawa bekal, bawa minuman sendiri dari rumah, otomatis yang akan mereka makan ya makanan itu gitu, minuman dan minuman itu, yang otomatis ya kalau memang kita bawa dari rumah kan pasti sehat tuh, higienis kayak air putih, nasi, lauk pauk gitu. Itu sih Pak Jo kalau saya terpikirnya. Jadi di sini lebih ke makanan rumah Pak ya, ada yang dibawa Iya. dari rumah. Kira-kira untuk bisa murid Pak Ahmad ini kalau rumah itu apa yang bisa Pak Ahmad bantu Agar mereka bawa makanan di rumah ya Pak Jo ya. Ya mungkin
lebih ke edukasi sih Pak Jo. Jadi kayak kita buat sosialisasi itu ke anak-anak, bikin penayangan video tentang makanan yang sehat gitu kan. Terus tentang makanan yang tidak sehat juga mungkin bisa kita tunjukkan ke mereka. Kalau makanan yang tidak sehat itu di tubuh kita jadinya seperti apa. Jadi mungkin nanti ya mungkin walaupun tidak serentak langsung semua itu, mungkin bisa secara perlahan-lahan sih mereka. Intinya mereka tahu dulu gitu ya. Tahu dulu bahwa makanan itu kalau di tubuh kita seperti apa. Gitu mungkin sih Pak Jo yang memang pernah terpikirkan dari saya ya Pak Jo. Edukasi Pak ya, mengedukasi anak-anak ya tentang makanan-makanan. Itu kira-kira bisa dilakukan atau bisa direncanakan Pak mungkin mana akan depan dan kalau Pak Ahmad bisa melakukan. Kalau edukasi itu kayaknya bisa sih Pak Jo secepatnya ya Pak Jo ya. Jadi setelah nanti kita melakukan edukasi, mungkin nanti kita langsung tekankan tuh anak-anak buat bawa bekal sama bawa minum dari rumah. Ya jadi mungkin yang pengen saya lakukan pertama ya itu Pak Jo. Kita bikin sosialisasi dulu, kita kumpulkan dulu anak-anaknya Pak Jo. Ya itu edukasi Pak ya. Dan menekankan untuk membawa jajan rumah itu Pak ya. Pak Jo. Apakah Pak Ahmad bisa melibatkan teman memastikan itu sudah terlaksana atau bagaimana? Kalau teman mungkin saya bisa mengajak wali kelas Pak Jo. Wali kelas kan mereka yang memang wali kelas tahu kondisi anak-anak. Jadi nanti saya bisa ngomongin dulu tuh ke wali kelas. Ya mungkin ya bisa sih Pak Jo, nanti saya coba ngomong ke wali kelas. Jadi nanti biar dapat dukungan tuh sama wali kelas. Jadi nanti wali kelas juga bisa membantu memantau Pak Jo. Mantau jajanan anak-anak tersebut ya Pak Ahmad ya. Iya Pak Jo. Jadi kapan itu mungkin Pak Ahmad direalisasikan gitu seperti itu? Apa namanya yang akan Pak Ahmad lakukan itu? Mungkin minggu ini bisa Pak Jo. Minggu ini nanti dalam waktu dekat saya langsung konsultasi ke wali kelas. Nanti kalau sudah dapat konsultasinya, sudah dapat izinnya, mungkin langsung bisa saya ituin sih Pak Jo secepatnya gitu, agar memang anak-anak bisa tahu lebih cepat mungkin. Pak Ahmad ya. Jadi kira-kira yang Pak Ahmad dapatkan dari obrolan kita malam ini. Iya Pak Jo. Sekarang saya sudah mulai tergambarkan nih Pak Jo apa yang bisa saya lakukan, kayak tadi membuat sosialisasi, edukasi ke anak-anak, sama kita tekankan tuh untuk membawa bekal sama bawa minuman Pak Jo. Di sini Pak, mungkin kita nanti akan coba untuk bercakap-cakap dan ikut ini Pak Ahmad. Saya tadi untuk mendengarkan hasil dari rencana yang akan Pak Ahmad lakukan ini Pak. Iya Pak Jo, siap Pak Jo. Itu Pak Ahmad ya, sesi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di sesi kita ngobrol di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut saya akan menyampaikan refleksi tentang diri saya dari latihan coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan Bapak Muhammad Johannes. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Proses coaching yang dilakukan saya bersama dengan Pak Johannes sudah berjalan dengan baik. Baik coach maupun coaching sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang disampaikan, sehingga coach itu bisa mendapatkan hal apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari hal yang sudah dilakukan dari coach maupun coaching. Hal yang perlu saya tingkatkan adalah untuk lebih memahami setiap tahapan-tahapan dari coaching tersebut, ya. Jadi tahapan tirta yang dilakukan pada saat coaching itu saya akan lebih untuk membiasakan. Jadi akan melakukan latihan yang sering akan membuat saya terbiasa melakukan coaching tersebut. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saat melakukan coaching, hal yang saya lakukan untuk dapat present atau kehadiran penuh yaitu berkonsentrasi dan fokus terhadap permasalahan yang sedang disampaikan oleh coach. Jadi saya mencoba untuk mencari titik permasalahan yang sedang disampaikan oleh coach tersebut, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan membuka atau mengantarkan si coach untuk mencari solusinya sendiri dari masalah yang ingin dia selesaikan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan agar coaching yang saya lakukan itu bisa lebih baik adalah membiasakan diri dan terus melakukan latihan dalam melaksanakan coaching, sehingga ketika saya melakukan coaching saya bisa hadir penuh untuk bisa fokus dalam masalah yang sedang disampaikan coach tersebut. Jadi obrolan yang dilakukan itu bisa hidup dan coach itu bisa merasa terbantu dan bisa membuka jalan pikirannya agar dia bisa mencari solusinya dari masalah dia. Umpan balik dari coach, ya, umpan balik yang diberikan oleh Pak Muhammad Johannes terhadap saya, alur tirta yang saya lakukan masih sedikit kurang lancar, mungkin karena latihan yang saya lakukan masih kurang. Jadi saya dalam melaksanakan coaching, alur tirtanya masih sedikit tersendat-sendat. Nah, mungkin saya akan terus berlatih agar saya bisa paham dan bisa menerapkan coaching yang saya latih. Apa yang saya rasakan saat di coaching? Saya merasa terbantu, bersemangat dengan percakapan yang dilakukan dengan coach dari permasalahan saya. Jadi percakapan tersebut mengalir
apa adanya, dan saya pun sebagai coach maupun coaching bisa menerapkan dari alur Tirta dengan baik, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan pun sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Mungkin itu saja refleksi diri dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah di coaching oleh Pak Ahmad Hidayat, apa yang sudah berjalan dengan baik, ini saya merasa saya bisa present dengan penuhnya. Saya bisa fokus terhadap Pak Ahmad Hidayat. Terus apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih perlu diperbaiki itu adalah mungkin kemampuan saya untuk memilih atau menyesuaikan pertanyaan agar bisa menggali lebih dalam saya bukan solusi dari kesalahan yang berikutnya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh saat melakukan sebelum dan saat melakukan coaching. Itu lebih usaha untuk fokus kepada coach dan mungkin selain mengabaikan keadaan di sekeliling, sehingga bisa mengalir seperti percakapan. Yang perlu diperbaiki karena saya kemampuan pertanyaan, mungkin saya akan mencoba terus belajar melatih teman agar terbiasa memilih pertanyaan sehingga bisa menggali solusi masalah yang dihadapi oleh terus yang berikutnya adalah umpan balik dari coach. Bagaimana perasaan saya setelah di coaching oleh Pak Ahmad Hidayat. Setelah di coaching oleh Pak Ahmad Hidayat, saya mulai menyadari dan bisa menemukan solusi yang sudah ada di dalam diri saya seperti itu. Dan umpan balik yang diberikan oleh beliau adalah keberanian saya untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang terus menggali solusi dari permasalahan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.